anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Kembali kita bertemu kembali dalam pelajaran prakarya kelas 7 bersama Bu Maya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1. Masih ingat ya? Bab 1 tentang apa? Oke, tentang budidaya tanaman sayuran. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Nah, ada beberapa poin ya. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, macam-macam. Yang ketiga, kandungan dan manfaat. Yang keempat, tahapan budidaya tanaman sayuran. Dan yang kelima adalah praktek menanam. Oke, kita akan belajar tentang 6 hal ini. Tapi untuk hari ini kita belajar dari poin 1 sampai poin 3 saja. Oke, kita akan lanjutkan. Yang pertama, apa sih tanaman sayuran itu? Nah, sayuran itu adalah bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi. Nah, sangat bagus buat kesehatan kita. Terus, apa saja sih macamnya sayuran? Maya yakin kalian tahu. Sayuran di sekitar kita tuh banyak sekali. Dan kita bisa membagi-bagi atau mengelompokkannya menjadi 8. Ada 8 ya. Berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Apa saja? Yang pertama adalah daun. Nah, sayur yang dimakan bagian daunnya apa ya kira-kira? Nah, ini salah satu contohnya adalah bayam. Nah, udah tahu ya, bayam ya. Oke, kemudian yang berikutnya, bagian yang dimakan adalah tangkai daunnya. Contohnya adalah seledri. Biasanya digunakan untuk campuran sup atau bakso. Yang ketiga, bagian tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian umbi lapisnya. Umbi itu berada di bawah tanah ya. Jangan sampai keliru, dengan buah beda. Nah, contohnya bawang merah. Nah, bawang merah ini termasuk umbi lapis. Kenapa? Karena di dalamnya ada lapisan-lapisan. Ya, oke. Yang keempat adalah bagian bijinya. Sayuran yang dimakan bijinya, contohnya adalah kacang merah. Kacang merah seperti ini ya bentuknya, dia berwarna merah. Biasanya dimanfaatkan untuk campuran sup. Nah, kemudian yang kelima adalah umbi. Umbi ini seperti tadi, dia berada di dalam tanah. Jangan sampai keliru sama buah. Kalau buah itu di atas. Nah, contohnya adalah wortel. Jadi jangan sampai keliru. Wortel itu adalah tanaman yang diambil umbinya, bukan buahnya. Oke. Kemudian bagian bunga, ini kandungan gizinya paling tinggi di bunga ini. Contoh tanamannya adalah kembang kol. Warnanya putih. Jangan keliru sama brokoli yang warnanya hijau. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman yang dimakan bagian batangnya. Ternyata ada ya. Nah, contohnya adalah rebung. Kalian lihat, apa itu rebung? Ya, anaknya bambu. Nah, ternyata bisa buat sayuran. Berikutnya adalah yang terakhir, yang dimakan bagian buahnya. Nah, ini banyak sekali contoh di sekitar kita. Salah satunya adalah terong. Nah, ini ada terong ungu, ada juga terong hijau. Biasanya dimanfaatkan untuk sayur lodeh dan sebagainya. Berikutnya kita akan belajar tentang kandungan gizi dan manfaat tanaman sayuran. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya dan ini sangat baik untuk kesehatan kita. Oke, kita bahas 3 saja ya. Yang pertama adalah brokoli. Gimana bentuknya brokoli? Nah, ini warnanya hijau. Lezat ya. Kandungan gizinya untuk apa? Kandungan gizinya ada vitamin C, mineral, serat, dan antioksidan. Manfaatnya untuk apa? Bisa meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kulit keriput, dan meningkatkan kepadatan tulang. Oh iya, satu lagi, dia mengandung antioksidan yang bisa digunakan untuk mencegah kanker. Oke, berikutnya biasanya dimanfaatkan sebagai sayur sop, jus sayur, keripik brokoli. Nah, penasaran kan? Kalian bisa browsing. Berikutnya adalah tomat. Tomat itu bagian dimanfaatkan bagian apanya ya? Buahnya. Yummy. Bisa, ternyata kandungan gizinya luar biasa loh. Ada vitamin A dan C. Untuk apa?
mencegah kesehatan mata, mencegah sariawan, gusi berdarah. Terus dimanfaatkan sebagai bumbu lalap, saus, dan minuman buah segar. Siang-siang kayak gini enak ya minum jus. Oke. Yang terakhir adalah bayam. Bayam ini jadi ingat Popeye ya. Popeye itu dia sangat suka makan bayam. Ternyata kandungan gizinya banyak loh. Bisa mengandung vitamin A, B, kompleks, mineral seperti zat besi, folat dan sebagainya. Nah, khasiatnya bisa mencegah anemia, radang dan meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi di masa pandemi ini loh, kita harus bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita biar coronanya tidak nempel gitu ya. Oke, berikutnya dimanfaatkan sebagai sayur. Oke anak-anak, itu tadi uraian dari Bu Maya. Untuk berikutnya adalah tugas. Bu Maya memberi tugas, silahkan isikan 3 contoh tanaman sayuran pada bagian tabel berikut ini. Kalian buat tabelnya, kemudian kalian tulis contoh sayurannya. Dikerjakan di mana? Di buku tugas prakarya. Oke, pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Kalian harus stay at home, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.